Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Nah, di hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustadzah Hima. Alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran 3 tentang meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki sub bagian 1, Allah Maha Esa. Allah Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal ya teman-teman, hanya satu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingannya. Bumi, langit, dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk. Jadi, semua makhluk itu mendapatkan bagian rizkinya masing-masing. Tidak ada yang luput dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin dan menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan siang dan malam serta menundukkan matahari dan bulan. Nah, keduanya itu berjalan menurut waktu yang ditentukan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan teratur. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa yang tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Dan tidak ada pula yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112.
Nah, teman-teman, selanjutnya penjelasan Quran Surah Al-Ikhlas. Apa penjelasannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan. Kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Nah, sementara perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syirik. Syirik itu dosa besar ya teman-teman. Orang yang melakukan syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ucapkan basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang baik dan ucapkan hamdalah jika sedang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman juga harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat mendapatkan musibah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya sub kedua adalah Allah Maha Pemberi. Nah, di sini ada Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab itu termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa teman-teman? Iya, benar, 99. Nah, Al-Wahhab itu memiliki arti Maha Pemberi. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi pada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari untuk semua makhluk-makhluknya. Allah juga menciptakan air untuk makhluknya. Dengan air, tanaman dapat tumbuh dengan subur. Tumbuhan yang subur dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Hewan juga ada yang menakan tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kehidupan agar kita bertakwa. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung nilainya dan tidak terbatas. Jadi, teman-teman harus selalu mensyukuri semua kenikmatan itu. Nah, teman-teman harus bersyukur dengan menyisihkan sebagian yang teman-teman dapatkan untuk diberikan kepada yang sedang membutuhkan. Nah, bagaimana ya bukti keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemberi? Bukti yang pertama ya. 1. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, ikhlas memberi orang lain tanpa mengharap pujian maupun imbalan. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu. Yang keempat, mau memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tadi materi mengenai Allah Maha Pemberi. Sama yang satunya adalah Allah Maha Esa. Selain teman-teman mengetahui materinya, teman-teman harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.